Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai sehat selalu di perantauan, amin. Moga-moga sampai semuanya terhindar dari marah baya. Kemudian sampai semuanya Mbak iso sukses selalu neng perantauan. Pokoknya tak doakan muga-muga sampai kui duitnya ya barokah, muga-muga iso kumpul sama keluarga neng perantauan. Pokoknya sehat selalu ya Mbak, amin ya robbal alamin. Nah Mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas di mana ada salah satu temennya kita yang kerja di Hong Kong. Iki cuti Mbak tanggal 11 Mei 2025. Tapi beliau iki mengalami yang namanya KDRT dan si pelakunya iki adalah suaminya sendiri, umurnya 37 tahun. Nah, kenapa kok sampai suaminya melakukan hal seperti itu? Dan luka dari teman kita ki cukup lumayan parah Mbak atas kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Apa pasal sih kok bisa suaminya melakukan kasus KDRT ini, dan apa penyebabnya, terus bagaimana kita semuanya itu menyikapi kasus-kasus seperti ini. Jadi mbak-mbak semuanya silakan disimak video ini, ambilin pelajaran ki penting banget Mbak nggih. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah nggak usah basa-basi. Ini penjelasan kasus dari channel ini buat sampean semuanya. Oke, jadi kita mulai ya Mbak, dimana hari itu tanggal 11 Mei 2025 salah satu temen kita yang inisial S iki umurnya 31 tahun, iki cuti Mbak, minta cuti sama majikannya karena dia iki cukup lumayan lama kerja di Hong Kong tapi nggak cuti-cuti hari itu. Jadi barulah hari itu dia minta cuti Mbak, tepatnya tanggal 11 Mei tadi. Nah, ketika beliau cuti, dia nggak langsung Mbak pulang ke rumah suaminya yang terletak di Desa Gampit, Sumbawa, NTB. Nggak ke situ. Padahal di situ dia memiliki suami dan juga anak perempuan. Tapi dia nggak pulang ke situ. Nah, ketika dia tidak pulang ke rumah suaminya, dia kemana? Jawabannya adalah ke rumah saudaranya di Desa Usar. Sekali lagi, Sumbawa, NTB juga. Tapi beda desa sama suaminya. Beda desa ya Mbak ya. Nah, setelah dia iki dari tanggal 11 Mei iki sampai tanggal 25 Mei, berarti selama 2 minggu si Mbak iki di tempat saudaranya ya, atau dia sudah cutinya selama 2 minggu karena dia iki cutinya mungkin sekitaran 1 bulanan Mbak. Nah, tiba-tiba hari itu Mbak tanggal 24-an suaminya iki kedapatan surat cerai dari istrinya Mbak. Ya, suaminya kaget, tiba-tiba dia mendapatkan surat cerai dari istrinya. Padahal dia ini nggak tahu kalau istrinya ini sudah pulang dari Hong Kong Mbak. Jadi karena dia kaget mendapatkan surat cerai juga, kemudian kepulangan istrinya nggak ada pemberitahuan buat dia marah Mbak. Akhirnya mencari tahu di mana keberadaannya dan ketahuan kalau istrinya ini berada di Usar tadi, Desa Usar, ke tempat salah satu saudaranya. Nah, setelah tahu di mana tempat istrinya berada, si suami ini mendatangi istrinya yang berada di Usar tadi. Jadi kejadian KDRT ini kan tanggal 25, berarti hari Minggu jam 7 malam Mbak. Di situ suaminya emosi ketika mendapati kasus diceraikan ini. Akhirnya apa Mbak? Dia iki sudah ancang-ancang Mbak, saking gregetan, udah niat dari rumah dia iki mau melakukan yang namanya iki Mbak. Iki ini pakai parang yang panjang kepada
istrinya tadi. Iki memang sudah diniatkan sejak dari rumah tadi. Kalau nanti ketemu, gue giniin dia. Jadi ketika di jam 7 malam itu ketemu sama istrinya, dia udah tidak bisa mengontrol emosinya. Dia langsung mengeluarkan, istrinya baru di sini, mbak, cung, sama di sini. Jadi istrinya aku mau menghindar tapi diginikan, mbak. Ini juga diginikan. Setelah dia puas begituin istrinya, dia kabur, mbak, kabur. Nah, mendapati saudaranya tadi sampai ada darah banyak, maka dia minta bantuan ke ambulan untuk diangkat, mbak. Nah, dibawalah si korban ini ke puskesmas daerah Sumbawa juga. Tapi di puskesmas Mbak Iki nggak keterima, mbak, karena terlalu banyak lukanya dan getihnya sudah terlalu banyak. Jadi dirujuklah dari puskesmas itu ke rumah sakit umum, tapi tetap juga di wilayah Sumbawa. Nah, setelah itu dibawa ke rumah sakit umum, barulah salah satu dari saudara perempuan Iki melaporkan kasus Iki ke polisi. Nah, polisi datanglah di tempat kejadian dan melakukan pencarian terhadap suaminya ini, tapi suaminya sudah tidak ada di tempat. Jadi kabur, mbak. Nah, Iki masih menurut informasi orang lain ya. Sekali lagi, antara si suami sama istri Iki memang sering sekali, mbak, di teleponan. Jadi biasanya kalau mbak telepon sama istri suaminya kan pasti sayang-sayang ya, mbak, apalagi kalau LDR. Contoh sampean di Hong Kong, suami sampean di Indonesia, atau sampean di Hong Kong, suami sampean di Taiwan, ataupun sebaliknya. Pasti sampean kalau telepon kan pasti sayang-sayangan, mbak ya. Karena apa? LDR. Beda sama dua orang ini, pasangan suami istri. Kalau teleponan pasti ujung-ujungnya nanti berantem. Kenapa sih mbaknya Iki nggak pulang ke rumah suaminya? Mungkin karena keseringan, mbak, berantem sama suaminya. Akhirnya di situ mbaknya nggak pingin pulang kumpul sama suaminya lagi. Mungkin dia takut nih, kalau dia nanti pulang ke suaminya, belum tentu suaminya bakal mengizinkan lagi dia kembali kerja ke Hong Kong. Kan ada kasus nih, mbak ya, dimana Iki mbak sama suaminya kumpul satu rumah lagi. Padahal biasanya kalau mbak waktu di Hong Kong, suaminya di Indonesia kan sering sekali berantem. Sering sekali berantem dan suaminya Iki dalam hatinya gini, kalau kamu nanti pulang ke rumah, aku nggak bakal izinin kamu kembali lagi ke Hong Kong. Tapi bener, mbak, ketika pulang suaminya Iki merobek-robek paspor mbak kontrak kerja mbak Kenapa? Dia tidak ingin istrinya Iki kembali lagi kerja ke Hong Kong gara-gara dituduh selingkuh lah, kemudian punya cowok lain lah, kemudian kalau terlalu jauh Iki nanti sering sekali berantem. Akhirnya disobek-sobek lah paspor atau dokumen mbak Iki. Nah, sama dengan kasus Iki, siapa tahu pikirannya seperti itu. Atau mungkin memang sejak awal si mbak Iki memiliki niat nih untuk pisah sama suaminya. Kalau sudah memiliki niat pisah sama suaminya, secara otomatis dia nggak mungkin, mbak, kembali ke tempat suaminya, takutnya nanti rujuk kembali. Kan tadi kan berantem nih, tapi kalau dari satu takutnya rujuk. Atau mungkin mbak Iki memiliki pasangan, mbak, lainnya sehingga dia mengajukan cerai. Sekali lagi, Iki kan masih katanya belum dikeluarkan informasi secara resmi apa penyebab dari si suami ini melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri. Jadi Iki belum diresmikan bener nggak sih kasus ini, dan Iki kan hanya omongan dari orang lain saja, belum dari korban atau belum dari si pelakunya, mbak ya. Nah, oke.
Jadi iki masih ambigu lah Mbak, penyebab dari kasus ini. Nah, menurut pandangan kawan-kawan mengenai kasus ini bagaimana? Apakah benar sih kalau istri iki mengajukan cerai ke suami yang di Indo, iki perkaranya adalah dia memiliki selingkuh atau bagaimana? Karena kebanyakan nih ya, yang saya ketahui, kalau mbak-mbak yang kerja di Hong Kong, kui selingkuh itu mungkin 20% 30% Mbak. Tapi penyebab lainnya biasanya karena tato perasaan, akhirnya dia berangkat ke luar negeri. Kemudian dia memang sudah niat dari awal, dia pengen menceraikan suaminya karena tato dari awal itulah. Atau mungkin nih suaminya minta uang aja kepada istrinya tanpa di Indo dia kerja, akhirnya si istri mengajukan cerai. Atau mungkin nih suaminya sering menuduh si istrinya, kamu selingkuh, kamu pokoknya setiap hari kalau telepon tuh nggak ada kata mesra-mesra, yang ada hanyalah sebuah amarah, ketidaksukaan antara si suami ke istrinya ini. Akhirnya suami itu jipek, dijak tukaran, akhirnya dia mengajukan cerai karena apa? Stres. Dia kerja iki sudah capek menghadapi majikan, anak majikan, ditambah lagi suami yang selalu bikin dia stres. Jadi dia iki dihantam dari berbagai arah. Akhirnya apa Mbak? Dia lebih baik pisah. Karena apa? Daripada gendeng neng luar negeri, mending pisah, kan seperti itu. Memang ada kasus seperti itu Mbak. Jadi apakah seperti itu kasus Mbak tadi yang mengajukan cerai? Sekali lagi kan kita nggak tahu Mbak ya, karena rata-rata memang mbak-mbak ini stres banget kalau diajak berantem sama suaminya, karena suaminya tuh dikit cemburu, dikit marah, kamu ada main ya sama sisamu, kamu kemana aja, kamu gini, uangmu kemana aja. Padahal di Hong Kong kebutuhannya banyak. Kalau kamu dikasih 2 juta 3 juta itu udah cukup Mas. Karena apa? Mbak Ekwi di Hong Kong juga perlu nabung. Jadi nanti kalau dia udah nabung, udah terkumpul, pasti semuanya juga buat masa depan Anda, juga masa depan anaknya. Semua uang Mbak yang didapat dari Hong Kong tiap bulan nih, kamu jangan berharap Mas semuanya harus dikirim ke Anda. Jangan berharap, karena apa? Mbak-mbak di sana itu juga butuh duit, juga harus nabung Mas. Jadi kalau buat Mas tadi, apakah Anda itu mengharapkan uang kiriman aja sehingga itu menjadi pertengkaran? Karena di berita yang aku baca katanya ya, ini lakinya tidak mendapatkan kiriman. Semua biaya di rumah untuk biaya istrinya, kui semuanya yang nanggung adalah suaminya. Ya harusnya seperti itu kan, nggak usah mengharap. Apakah karena tidak dapat kiriman akhirnya berantem suami istri ini, dan akhirnya terjadilah kasus KDRT ini? Kita nggak tahu, tapi semoga kawan-kawan yang apabila nantinya mengajukan kasus cerai, usahakan untuk tidak diajukan di tanah air. Jadi langsung dari Hong Kong aja Anda bisa mengajukan kasus cerai Anda ini kepada suami Anda. Jadi jangan sekali lagi Anda datang atau pulang langsung, yang akibatnya seperti kasus ini ataupun kasus ninggale salah satu teman kita yang mengajukan cerai dulu. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.